Halo teman-teman, selamat datang lagi di channelku. Kemarin aku nonton film, judulnya Unbroken. Jujur ini aku sudah kali kedua aku nonton film ini teman-teman, di Netflix. Film ini terbit tahun 2014, disutradarai oleh Angelina Jolie, dan memperoleh rating 7,2 di IMDb. Tapi balik lagi teman-teman, aku di sini bukan untuk mereview filmnya. Aku cuma kepengen nyeritain betapa keren parahnya film ini, bukan dari sisi teknis perfilmannya, tapi dari ceritanya yang berdasarkan true story atau kisah nyata dari seorang bernama Louis Zamperini. Di sini aku akan coba gabungin kisah asli biopiknya dengan filmnya ya, supaya kisahnya bisa terpapar dengan cukup lengkap dan teman-teman lebih bisa merasa relate dengan ceritanya. Zamperini lahir pada bulan Januari tahun 1917 dari orang tuanya yang merupakan imigran Italia. Zamperini menghabiskan masa mudanya sebagai salah satu pembuat onar di California, perokok pada usia 5 tahun, dan peminum pada usia 8 tahun. Ia menjadi remaja yang sering mencuri apapun dari tetangganya atau pedagang lokal di sekitarnya. Sering berantem lah, ngempesin ban mobil guru, pokoknya nakal banget. Tapi dipikir-pikir ya wajar juga, karena keluarganya di sini tuh tidak ada satupun yang bisa berbahasa Inggris. Dan karena Zamperini ini tidak mampu untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik, hal ini membuatnya jadi sasaran bully di sekolah. Nah, anggota keluarganya nih yakin gitu bahwa suatu saat nanti Zamperini ini akan masuk ke penjara. Tetapi dibantu kakak laki-lakinya, ia menjadi salah satu atlet top di California Selatan dan mencapai rekor sekolah menengah nasional setelah menempuh jarak 1 mil hanya dengan 4 menit 21 detik. Setelah lulus SMA, Zamperini ini berusaha memfokuskan dirinya untuk bisa bersaing di Olimpiade 1936. Zamperini ngasih penampilan yang bagus di uji coba Amerika Serikat dan menjadi pelari termuda yang pernah masuk dalam tim Olimpiade Amerika Serikat, yakni pada usia 19 tahun. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Zamperini mendaftar ke University of Southern California. Di sana ia memecahkan rekor baru 1 mil perguruan tinggi nasional, yakni sebesar 4 menit 8 detik pada tahun 1938. Catatan ini itu sampai nggak terkalahkan selama 15 tahun setelahnya, dan ini membuat Zamperini mendapatkan julukan Torrance Tornado. Pada tahun 1941, Louis Zamperini mendaftar di Korps Udara Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai letnan setelah Olimpiade 1940 itu dibatalkan karena pada waktu itu merupakan masa awal fase Perang Dunia II. Di sini Zamperini dijadikan sebagai seorang pengebom dan ditempatkan di Pulau Pasifik Funafuti. Pada bulan Mei 1943, ketika Zamperini bersama 2 orang rekannya melintasi Samudra Pasifik, pesawat Louis Zamperini mengalami kerusakan dan jatuh ke laut. Tetapi mereka ini selamat dan terdampar di bot karet. Nah, pada akhirnya mereka ini diceritakan mereka terdampar selama 47 hari, terbawa ombak sejauh 2000 mil, dan berat badan mereka itu sampai turun di bawah 100 pon. Nah, di filmnya, pada bagian ini itu diceritakan dengan penggambaran yang begitu bagus gitu. Betapa kondisi mereka tuh mengerikan banget. Mereka itu harus coba bertahan hidup dengan usaha-usaha yang luar biasa gitu. Seperti minum air hujan, mencoba menangkap burung yang hinggap di bot karet mereka. Mereka makan mentah-mentah, sampai mereka muntah-muntah gitu. Mereka juga mencoba cari cara gimana caranya nangkap ikan. Terus dalam keadaan mereka yang begitu memprihatinkan, banyak hiu yang mengitari bot mereka. Akhirnya di sini diceritakan pada hari ke-33 salah satu teman Zamperini yang bernama McNamara itu tewas. Sementara Louis Zamperini bersama temannya Russell Allen Phillips mencapai pantai yang kebetulan merupakan wilayah musuh, yakni Jepang. Mereka segera ditangkap, dijadikan tahanan, dan disiksa. Balik lagi ya, Zamperini ini sama temennya total terdampar 47 hari. Terbawa ombak sejauh 2000 mil, berat badan sampai turun di bawah 100 pon. Gila banget kan?
Singkat cerita, Zamperini ini dimasukkan ke kamp penjara Omori. Di sini ada kopral Jepang yang memimpin, namanya Mutsuhiro Watanabe. Nah, orang ini itu entah kenapa memiliki ketertarikan sendiri sama Zamperini gitu. Sangat seneng banget menyiksa Zamperini. Dikit-dikit mukulin Zamperini pakai pentungan, disabet ikat pinggang, dipukul terus-menerus, serta sering mengancam untuk membunuh Zamperini. Tapi reputasi Zamperini sebagai mantan atlet Olimpiade membantu menyelamatkannya dari eksekusi para pasukan Jepang. Tapi para pejabat Jepang di Radio Tokyo mencoba membawanya ke studio mereka dan mencoba membujuk Zamperini untuk membacakan pesan propaganda untuk Amerika yang isinya bahwa Zamperini menolak pulang dan menjelek-jelekan Amerika. Nah, di sini tuh Zamperini ditawarin sama Jepang. Intinya kalau kamu mau melakukan ini semua, kamu bakal difasilitasi dengan kehidupan yang baik dan nyaman di Jepang. Tapi balik lagi, Zamperini menolak. Akhirnya Zamperini ini dikembalikan ke kamp penjara Omori lagi dan langsung dihukum melalui instruksi dari si kopral yang menyuruh semua tahanan Amerika yang ada di kamp penjara untuk memukuli Zamperini secara bergiliran sampai pada akhirnya Zamperini itu pingsan. Pada satu kesempatan yang lain, karena si kopral ini benci banget sama Zamperini, dia tiba-tiba meminta Zamperini untuk memegang dan mengangkat balok kayu yang begitu besar di atas kepalanya dari siang hari sampai matahari terbenam, dan kalau Zamperini sampai menjatuhkannya, si kopral akan langsung menembaknya. Padahal kondisi Zamperini sebelum itu pun itu sudah sangat parah gitu. Udah kurus banget, makannya kurang, disiksa dengan kerja paksa yang begitu ekstrim. Tapi pada akhirnya gimana? Zamperini tetap bertahan memegang balok kayunya di atas kepalanya. Nggak jatuh sampai matahari terbenam, sampai-sampai kopralnya ini nggak ada alasan yang jelas, kesel banget, marah banget sama Zamperini, dalam artian kayak, kok bisa ada orang kuatnya kayak gini tekadnya. Nah, akhirnya Zamperini bersama teman-temannya yang merupakan tawanan perang, dibebaskan setelah Jepang menyerah pada sekutu pada bulan September 1945. Dan Louis Zamperini kembali ke negaranya dalam keadaan selamat. Nah, sekarang aku mau bahas poin kekagumanku terhadap sosok Louis Zamperini ini setelah aku melihat filmnya ya. Yang pertama, semangatnya untuk bertahan hidup itu luar biasa banget. Dari awal, ketika diceritakan Zamperini ini ikut perang, ada kondisi ketika temannya itu ditembak ataupun terluka, teman-teman yang lainnya tuh jadi kebawa takut gitu. Tapi Zamperini tuh enggak gitu. Waktu Zamperini sama dua temennya terdampar di bot, itu temennya sudah mulai stres, sudah mulai depresi, ngomong bahwa mereka akan mati, tapi Zamperini ini tuh bisa tetap tenang banget gitu, nggak terpengaruh situasi, tetap positif, selalu menyemangati rekan-rekannya gitu, bahwa nggak, semua ini pada akhirnya akan baik-baik aja, tenang aja gitu. Padahal maksudku, dengan berbagai macam peristiwa yang dia sudah terima, rasanya seolah sah-sah aja gitu kalau dia memilih untuk menjadi lelah dan mati aja gitu. Belum lagi waktu adegan dia mengangkat balok kayu di atas kepalanya. Itu kalau teman-teman lihat di filmnya, kita tuh kerasa kayak, astaga kamu keadaannya sudah separah itu, sesakit itu. Rasanya kita kayak kepengen ngomong gitu, udahlah geletain aja lah. Geletain ditembak langsung mati. Karena maksudnya kita dari awal nonton film ini tuh sudah ditunjukin berbagai macam peristiwa yang sangat-sangat buruk yang menimpa Zamperini gitu. Dan itu ngeri banget, bukan hal yang biasa, tapi dia tetap bisa ngangkat balok kayunya di atas kepalanya, nggak membuat apa yang jadi keinginan dari si kopral itu tercapai gitu, buat nembak mati si Zamperini. Dua, Zamperini ini dia selalu memilih menjadi cahaya dari awal sampai akhir kisah cerita hidupnya. Bayangin, dia ini anak imigran Italia. Keluarganya aja pada nggak bisa bahasa Inggris. Dia aja dari kecil sampai dibully segitunya. Terus dia masuk ke SMA. Malah bisa menciptakan rekor lari. Masuk perguruan tinggi, menciptakan rekor lari lagi. Terdaftar sebagai atlet Olimpiade lari termuda yang pernah masuk di dalam tim Amerika. Terus balik lagi di kapal boot. Dia memilih
ketika teman-temannya memiliki semangat dan jiwa yang sudah mulai redup, dia memilih tampil sebagai cahaya yang menyemangati rekan-rekannya lagi gitu. Supaya mereka kembali lagi memiliki semangat untuk bertahan hidup. Kalau teman-teman menyemangati temannya teman-teman dalam kondisi temannya teman-teman itu lagi dalam keadaan yang drop, sementara teman-teman ini dalam keadaan yang baik, itu kan gampang. Lah kalau ini kan keadaannya benar-benar mengerikan gitu, mengerikan bagi kesemuanya gitu. Kok dia masih bisa berpikir untuk sehat dan terus positive thinking gitu. Dan yang cukup keren itu, ketika berlangsung adegan yang tadi aku sempat cerita, si Zamperini ini ditawari sama Jepang untuk mengucapkan propaganda kepada Amerika, tapi setelahnya Zamperini akan diberikan hidup yang difasilitasi dengan baik dan sangat-sangat nyaman di Jepang. Kok dia juga tetap masih bisa menolak itu gitu? Kalau orang itu nggak memiliki idealisme atau integritas yang begitu baik di dalam dirinya, itu nggak mungkin lah sampai ditolak. Lah orang hidupnya aja sudah setengah mati, segitu tersiksanya gitu. Tapi Zamperini kembali lagi menunjukkan dirinya sebagai cahaya gitu di segala situasi. Yang terakhir, aku merasa diajarkan gitu, bahwasanya terkadang masalah kita itu terlalu kecil gitu. Ketika kita memiliki masalah, belum selesai satu muncul masalah yang lain, kita coba hadapi, dan masalah itu belum selesai-selesai, pada akhirnya masalah itu menggulung menjadi satu bola masalah yang besar gitu. Dengan keadaan itu, kita memilih untuk lebih menutup diri kita rapat-rapat, lebih memberikan jarak dan batasan sosial, karena kita kepingin fokus kepada masalah yang kita alami. Kita kepingin segera menyelesaikannya dan nggak pengen ada gangguan atau distraksi. Sehingga pada akhirnya memunculkan satu kondisi kayak hanya kita sama masalah itu setiap hari berdua. Nggak jarang, kita jadi semakin terperosok, terjerumus ke lubang gelap yang semakin dalam gitu. Nah tapi dengan melihat film ini, kita tuh kayak dibukakan matanya gitu. Bahwa terkadang masalah kita tuh terlalu kecil gitu, terlalu sepele dibandingkan dengan banyak orang di luar sana. Banyak yang jauh lebih mengerikan daripada masalah kita sendiri. Di akhir, aku cuma ingin sampaikan film ini masih tersedia di Netflix. Buat teman-teman yang belum nonton, aku sangat merekomendasikan film ini buat kalian tonton. Film ini memiliki pace yang agak lambat, tetapi sangat worth it dan layak untuk ditonton. Sekian dulu ulasan buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir.